أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan untuk siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim. Kitab ini berisikan hanya doa-doa dan zikir-zikir saja. Kitab ini khusus membahas tentang zikir dan doa harian. Doa harian, doa ibadah-ibadah tertentu yang jika ada penjelasannya dijelaskan di dalam kitab ini. Dan kita tidak hanya sekedar membacakan beberapa zikir atau doa-doa saja, namun kita akan sedikit menterjemahkan atau menjelaskan makna yang terkandung di dalam zikir atau doa-doa tersebut. Ingin kami informasikan bahwa buku ini sangat bagus sekali untuk dimiliki. Dia ada yang model buku sakunya. Ini terlihat tebal karena memang disertai penjelasan-penjelasan para ulama. Tapi pada dasarnya buku ini kecil dan buku ini luar biasa berkahnya karena buku ini tidak hanya sampai di tangan kaum muslimin di Indonesia saja, tapi buku ini sudah tersebar di dunia di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi buku ini sangat berkah sekali, dikarang oleh salah seorang ulama besar rahimahullahu taala dari Saudi. Beliau bernama Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, lebih dikenal dengan Al-Qahtani. Baik. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan zikir bangun dari tidur. Kami ingin jelaskan sedikit tentang pentingnya zikir ini. Jadi kedudukan zikir bagi kaum muslimin itu sangat penting, sebagaimana pentingnya senjata bagi seorang prajurit. Seorang prajurit ketika diperintahkan untuk berperang, tentu dari rumah dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dia akan mempersiapkan senjata, dia akan mempersiapkan tamengnya, dia akan mempersiapkan baju besinya, kemudian perbekalannya, semua disiapkan. Ketika dia keluar dari rumah dengan persiapan yang begitu hebat tadi,
Karena perjalanan yang begitu jauh, ada di antara mereka terlalu ribet. Ngapain sih bawa ini semua? Ribet. Menjadi beban. Sehingga satu persatu dicopotin. Ini batu besi terlalu berat. Di tengah jalan dibuang. Mulailah ringan bebannya. Lalu kemudian lanjut lagi perjalanan. Pedangnya juga, perisainya juga berat. Beban. Menjadi perjalanannya seakan-akan menjadi terlambat dan terhambat. Dibuang, pedangnya dibuang, perisai dibuang. Kemudian bekal-bekal untuk sekitar 3 bulan ke depan, itu semuanya dibuang. Akhirnya dia jalan melenggang, tidak membawa sesuatu apapun, sampailah suatu tempat di mana dia akan bertemu dengan musuhnya. Kira-kira ketika prajurit yang sudah tidak memiliki apapun pada dirinya, lalu kemudian dia bertemu dengan musuhnya, apakah ada kemungkinan dia akan menang dalam peperangan tersebut? Tidak. Begitulah seorang muslim. Seorang muslim ketika keluar rumah, sholat 5 waktu enggak. Apalagi zikir paginya, apalagi zikir petangnya, apalagi zikir keluar rumahnya. Menganggap itu semua ribet. Apa ini semua? Enggak terlalu penting bagi saya. Harus baca ini. Doa untuk berpakaian. Tatkala berpakaian, baca doa. Tatkala keluar masuk toilet, baca doa. Keluar toilet, baca doa. Naik kendaraan, baca doa. Apa ini semua? Udah, singkirkan. Kira-kira ketika dia ketemu dengan setan, apa yang akan terjadi pada seorang muslim ini? Apakah dia akan mudah mengalahkan setan tersebut? Begitu juga dengan seorang prajurit tadi. Bisa dipastikan ketika dia bertemu dengan musuh yang lengkap dengan persenjataan, dia akan menjadi budak. Dia akan tertangkap, dia akan tertawan, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Begitulah seorang muslim ketika dia tidak memiliki benteng, tidak memiliki tameng pada dirinya, ketika ketemu dengan setan, dia akan bisa menjadi budaknya setan, dia akan bisa menjadi budaknya dunia. Kenapa? Karena tidak ada benteng yang akan membentengi dirinya. Oleh karenanya, zikir ini sangat penting bagi seorang muslim, sebagaimana pentingnya seorang prajurit memiliki persenjataan yang lengkap tatkala dia akan menemui musuhnya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang doa bangun tidur yang berbunyi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua juga sudah kita bahas, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi firli. Ini sudah antum amalkan atau belum ini? Tadi bangun tidur sebelum subuh ini dibaca tuh ya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ini. Nanti kalau nggak diamalkan lupa lagi nih, walaupun ini kalimat sering kita dengar. Tapi kalau tidak di murojaah, tidak diamalkan, nanti bisa lupa lagi. Baik, kami ulangi lagi. La ilaha, pertama kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian kita bertasbih. Subhanallah. Kita bertahmid. Walhamdulillah. Kemudian kita bertahlil lagi. Wa la ilaha illallah. Kemudian kita bertakbir. Wallahu akbar. Kita tutup dengan hauqalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian kita minta kepada Allah agar diampuni dosa kita. Rabbil firli. Ini adalah doa yang kedua yang hendaknya dibaca oleh seorang muslim ketika dia bangun dari tidurnya. Baik, kita akan masuk kepada doa yang ketiga. Doa yang ketiga ini juga tidak terlalu familiar di telinga kita, tapi dia pendek. Mudah-mudahan ini kita hafal. Kalaupun tidak kita bisa hafal, kita printlah atau apalah yang bisa kita lakukan supaya kehidupan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bunyi daripada doa tersebut adalah Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi
wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Bidzikri. Doanya pendek. Kami ulangi. Boleh diikuti bagi yang mau mengikuti. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Sudah hafal? Ini doa Masya Allah, maknanya luar biasa. Zikir ini mengandung makna yang begitu hebat. Oleh karenanya ketika kita membaca doa ini, harapannya adalah sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Idza staiqadha ahadukum falyakul." Apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, falyakul, maka ucapkanlah doa ini. Apa itu doanya? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Pendek. Artinya adalah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah di saat kita terbangun dari tidur kita? Alladzi afani fi jasadi. Kita terbangun dalam kondisi jasad kita, jasad kita ini dalam kondisi sehat walafiat. Bukti bahwa jasad kita saat ini masih sehat, masih afiat adalah kita bisa datang hadir ke masjid ini. Kaki kita masih bisa melangkah, tangan kita masih bisa menggapai, mata kita masih bisa melihat, lisan kita ternyata masih bisa berbicara. Subhanallah. Semua anggota tubuh kita saat ini masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajiblah bagi kita untuk mensyukuri itu semua minimal dengan ucapan alhamdulillah. Mau ditambahkan lagi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Hanya orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun dari tidurnya, dia masih mendapati dirinya dalam kondisi sehat dan selamat. Betapa banyak orang-orang di sekitar kita tidur di malam hari, terlelap dan tidak terbangun sampai pagi harinya. Artinya dia meninggal dunia di saat dia tertidur di malam itu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang lainnya terbangun di malam hari, lalu kemudian didapati dirinya tidak bisa bergerak. Ada yang bisa bergerak, terbangun dari tempat tidurnya, mulailah dia ingin meninggalkan tempat tidurnya, menuju toilet, jatuh. Terjadilah pendarahan pada kepalanya, pendarahan pada ini, patah tulangnya, dan seterusnya. Sebahagian jasadnya, sebagian badannya, ada yang terluka. Tapi kita alhamdulillah, dalam kondisi terbangun, terbuka mata kita, tersentak dari tidur kita, kita melihat seluruh tubuh kita masih dalam kondisi sehat dan selamat. Afiat itu adalah selamat dari segala bentuk yang membahayakan. Makanya dianjurkan sekali bagi kita untuk membaca ini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Agak mirip dengan kalimat ini adalah doa zikir yang kita baca di pagi hari. Apa itu? Allahumma afini fi badani. Agak mirip. Ini dibaca di waktu pagi, di waktu petang. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, selamatkan badanku. Kalau dalam doa sehabis bangun tidur ini, kalimat badan cuma diganti dengan jasad. Jasad ini juga bahasa Arab. Sudah bahasa Indonesia kita, jasad. Dalam bahasa Arabnya juga jasad. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkan jasadku. Dan kita tidak lupa pula berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Wa radda alayya ruhi. Potongan doa yang keduanya adalah wa radda alayya ruhi. Dan segala puji bagimu ya Allah yang engkau telah mengembalikan ruhku. Masya Allah.
Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah masih mengembalikan ruh kepada kita. Di mana kita tahu bahwa tidur ini adalah mati kecil. Jadi orang tidur itu sama seperti orang mati. Makanya disebut dengan mati kecil. Sehingga ketika kita berdoa, tatkala bangun dari tidur, kita mengakui kita sedang mati di saat tidur itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, aku memuji Engkau yang telah menghidupkanku setelah Engkau mematikanku. Apa maksud setelah Engkau mematikanku? Setelah Engkau menidurkanku. Jadi kalimat tidur dengan mati itu seakan-akan digandengkan, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini potongan zikir yang kedua ini, wa radda alayya ruhi, ini bentuk ikrar kita, menyebutkan bahwa kita layak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena ruh kita masih dikembalikan. Enggak ada guna jasad kalau tidak ada ruhnya. Jasad kalau sudah tidak ada ruhnya, udah tinggal dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan, dikuburkan. Itu kalau ada jasad enggak ada ruhnya. Tapi kita saat ini Masya Allah, ruh kita masih dikembalikan oleh Allah di saat kita tertidur. Kita tidak tahu ruh kita kemana. Di dalam hadis ruh kita ada di genggaman Allah. Allah yang berkehendak. Di saat kita tidur, kita itu hanya sekedar jasad doang yang ada di kasur tersebut. Ruhnya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Ruhnya ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk mengembalikan ruh itu, kita terbangun. Berarti ada kesempatan bagi kita untuk beribadah keesokan harinya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan ruh itu kehendak Allah, terserah Allah. Kita tidak bisa komplain. Ya Allah, saya dalam kondisi sehat-sehat tadi sebelum tidur ya Allah. Saya tadi tidak ada apa-apa pada diriku ya Allah. Kok di saat aku tidur kemudian tidak terbangun lagi? Nggak ada komplain seperti itu. Terserah Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa radda alayya ruhi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kembalikan ruhku ke dalam jasad. Tapi tidak sampai di situ. Lihat, di potongan yang ketiga, ini yang paling penting pada diri seorang muslim, yaitu wa adzina li bidzikri, dan Engkau telah mengizinkanku untuk berzikir. Betapa banyak orang yang terbangun dalam kondisi sehat walafiat, terbangun dalam kondisi ruhnya masih dikembalikan oleh Allah, tapi potongan yang ketiga ini tidak banyak orang mendapatkan itu. Wa adzina li bidzikri. Allah masih mengizinkan kita untuk berzikir. Allah masih izinkan kita untuk salat subuh. Allah masih izinkan kita habis salat subuh ngaji. Ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Yang potongan yang ketiga ini tidak semua dimiliki oleh banyak orang. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat seseorang yang koma misalnya, sudah tidak tersadarkan sampai dalam jangka waktu yang panjang, sebulan misalnya. Lalu kemudian di hari ke-31, anggota keluarganya melihat ujung kakinya bergerak, ujung jari tangannya bergerak. Apa kira-kira respon dari keluarga-keluarga yang melihat? Yang mungkin itu adalah ayahnya, mungkin itu adalah ibunya, yang sudah 30 hari tidak sadarkan diri. Pasti keluarga yang melihat, Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau berikan kesempatan. Padahal yang dia lihat cuma jari jemarinya aja yang baru bergerak. Baru kemudian keesokan harinya matanya yang terbuka. Baru kemudian 5 hari berikutnya mulutnya mulai udah bisa menyapa, bisa ngobrol. Ini rasa syukur yang begitu besar akan kita dapatkan dari anggota keluarganya. Kira-kira seperti itulah yang kita alami di saat kita tertidur. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ruh itu tidak bisa sekehendak kita. Kembalikan ya Allah, ambil lagi ya Allah, nanti kembalikan lagi ya. Enggak. Enggak ada kehendak kita. Oleh karenanya ketika kita dikembalikan ruh, ingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzina li bi dzikrihi. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan beribadah, ibadah-ibadah yang wajib, salat 5 waktu yang kita kerjakan, salat subuh yang barusan kita kerjakan. Ini bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah 3 potongan doa yang barusan kita baca ini ada pada masing-masing kita di pagi hari ini.
Kita dibangunkan dalam kondisi sehat walafiat, kemudian ruh kita masih dikembalikan. Yang ketiga, kita diberikan izin, kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat dan berzikir kepadanya. Baik, doa yang ketiga atau zikir yang keempat. Zikir yang keempat tatkala seseorang terbangun dari tidurnya. Dan ini adalah zikir yang terakhir. Jadi ada 4 jenis macam zikir. Jadi kalau bisa kita amalkan keempat-empatnya ini alhamdulillah. Kalau tidak bisa kita amalkan keempat-empatnya ini minimal 1 aja. 1, pilih salah satunya. Kalau bisa kita amalkan semuanya, alhamdulillah. Baik, yang keempat ini memang zikirnya agak panjang. Dia bagian daripada potongan ayat-ayat dari Al-Quran. Ada di dalam surah Ali Imran. Man hafidha minkum surah Ali Imran? Masya Allah. Man yaqra' lana 10 ayat fi akhiri Ali Imran. Man yaqra' alaina? Siapa yang mau bacakan kepada kita? 10 terakhir ayat dari surah Ali Imran. Sultan? Aina Sultan? Abdurrahman? Abdul Fattah? Ada mikrofon? Sebelum kita mengambil mikrofon, silahkan bapak-bapak sekalian kita buka bagi yang memiliki aplikasi Al-Quran di HP-nya. Buka surah Ali Imran. Di 10 ayat terakhir, mulai dari ayat 190 sampai 200. Anta ya bihaki? Nah, fadal, ikra. Aina mikrofon? Khuz mikrofon ya Harun. Mawjud. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Rabbana الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Masya Allah, Masya Allah. Anta taqra' wala tahfaz? Antum baca atau antum hafal? Antum hafal? Wala taqra'? Masya Allah, jazakallah khairan ya Baihaqi. Baik, inilah ayat yang tadi dibacakan oleh adik kita Baihaqi. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ini dianjurkan untuk dibaca di saat kita terbangun dari tidur. Bangun dari tidur, di antara yang pertama sekali yang kita baca adalah 10 ayat terakhir ini. Kira-kira berapa menit tadi ini dibaca tadi 10 ayat terakhir ini? Ada 5 menit? Ada 5 menit Baihaqi? Nggak nyampe? Nggak tahu? Ya kira-kira segitulah. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ketika suatu malam beliau izin nginap di rumah Rasul SAW. Masih kecil, Ibnu Abbas ini masih kecil. Nah, Ibnu Abbas ini dari dua pihak ada hubungan saudara. Dengan Rasul ada hubungan saudara, dengan istri Rasul ketika itu rumahnya Maimunah masih ada hubungan saudara. Maka Rasul mengizinkan untuk nginap karena masih ada hubungan saudara. Dengan Rasul hubungannya sepupu, dengan istri Rasul bernama Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan suatu ketika Ibnu Abbas ini nginaplah di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menceritakan, saya melihat Rasul tidur, saya pun ikut tidur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam, agak ragu Ibnu Abbas, karena waktu itu jam mungkin tidak ada, antara pertengahan malam atau lewat dikit atau kuranglah kata beliau. Artinya beliau tidak bisa memastikan Rasul itu terbangun kapan pastinya. Tidak ada jam waktu itu. Ya kira-kira di pertengahan malam atau lewatlah kata beliau, sedikit atau sebelumnya. Istaiqadha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun terbangun. Lalu kemudian aku juga ikut terbangun. Karena memang Ibnu Abbas ini luar biasa, sahabat di antara para sahabat yang luar biasa semangat dalam menuntut ilmu, sampai-sampai gerak-gerik apa yang dilakukan oleh Nabi itu diceritakan oleh beliau. Diperhatikan, kemudian diingat dan beliau ceritakan. Sampailah cerita ini di tengah-tengah kita. Lalu kemudian Ibnu Abbas pun mengatakan fajalasa. Habis Nabi SAW terbangun dari tidurnya, Nabi pun duduk. Biasa tidur berbaring, bangun dari tidur duduk Nabi SAW. Yamsan naum an wajhihi. Nabi pun mengusap tidur dari wajahnya. Ya kalau kita mungkin mengusap mata gini. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Bangun dari tidur, yang dilakukan oleh Nabi adalah dilihat oleh mata kepala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yamsah an-nauma an wajhihi. Rasul menghilangkan rasa kantuk, rasa tidur dari wajah beliau. Usap mata, wajah begini kan seperti umumnya dilakukan oleh orang-orang yang baru bangun tidur. Itulah yang dilakukan oleh Rasul sallam. Summa qara al-ashar al-ayatil khawatim min surah Ali Imran. Kata Ibnu Abbas, kemudian Rasul sallam di saat bangun itu duduk, sehabis mengusap wajahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran tadi ini. Setelah itu selesai baca 10 ayat terakhir tadi, summa tawaddaa, baru kemudian Nabi berwudu, fa ahsana wudu'ahu, sampai Rasul sallallahu memperindah, memperbagus cara wudunya, summa qama, lalu kemudian Nabi pun berdiri yusolli untuk mengerjakan salat. Jadi yang kita bisa dapat atau pahami kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini, Rasul membaca 10 ayat terakhir ini dalam kondisi belum bersuci. Masih dalam kondisi berhadas. Tapi hadas kecil. Adapun hadas besar bisa jadi ada seseorang di malam harinya dia berhubungan intim dengan istrinya. Dia malas mandi setelah itu. Dia lanjutkan tidurnya. Maka ketika dia terbangun dari tidur, dia tidak boleh langsung membaca ayat ini. Kenapa? Karena dia dalam kondisi berhadas besar. Dia harus mandi dulu, habis mandi baru kemudian kalau mau diamalkan untuk membaca 10 ayat terakhir ini, baru kemudian dia boleh mengamalkannya. Tapi kalau dia dalam kondisi hadas kecil, belum dia berwudu, baru bangun tidur,
Entahkah itu dia mulai alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau kemudian yang tadi kita bacakan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri, lalu kemudian baca ini, boleh, terserah. Ini yang dapat kita pahami dari penjelasan-penjelasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat terakhir yang tadi dibacakan ini, baru kemudian Nabi berwudu. Summa tawadda'a, baru Nabi berwudu. Setelah Nabi berwudu, Nabi pun berdiri bersiap-siap ingin mengerjakan sholat malamnya. Baik para hadirin dan hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang saya kira waktu untuk membahas ayat per ayat dari surat Al-Baqarah, surat terakhir dari Ali Imran ini, tapi ya minimal kita menerjemahkan sajalah. Karena kalau kita mau bahas tafsirnya, ini tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan. Karena memang kajian kita hanya membahas sedikit maknanya saja yang terkandung di dalam zikir atau doa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, kita bacakan terjemahannya. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah membuka tadi di dalam gadgetnya, HP-nya, surah Ali Imran yang terakhir, silahkan dilihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dimulai dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang cerdas. Lihat, di awal baru kita bangun tidur, maka melihat kecerdasan seseorang atau tidak cerdasnya seseorang, dia baca ayat ini. Jadi bukan lihat orang itu cerdas atau tidak cerdas, luas atau tidak luas wawasannya, dilihat dari bacaan-bacaan berita-berita yang dia baca di pagi itu, tidak. Bukan itu dinilai cerdas atau tidak cerdasnya di sisi Allah. Karena banyak orang ketika dia terbangun dari tidur, jangankan dia berzikir, jangankan dia sholat, bahkan yang pertama sekali dia lihat adalah buka televisi, ada informasi apa nih, ada berita terpenting apa nih di pagi hari ini. Itu kadang-kadang banyak terjadi pada kaum muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya orang yang baru terbangun tidur itu adalah orang yang dia langsung, Masya Allah, tidur, kemudian diberikan lagi ruh oleh Allah. Dia mengingat bahwa ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pemula bahwa sesungguhnya Allah mampu kelak membangunkan, membangkitkan orang-orang yang sudah ribuan tahun lamanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mampu membangunkan jutaan orang tidur di waktu yang sama, Allah bisa bangunkan. Allah kembalikan ruhnya. Ini kan pelajaran-pelajaran seperti ini, renungan-renungan seperti ini tidak akan mungkin ada pada diri seseorang kecuali mereka-mereka yang ulil albab tadi. Allah tutup daripada 190 yang tadi, la ayatin li ulil albab. Ulil albab itu siapa? Mereka-mereka yang cerdas. Ulil albab. Baik, ayat yang kedua, alladzina yadhkurunallah. Siapa orang-orang yang cerdas itu? Di ayat yang berikutnya 191 dijelaskan oleh Allah secara terperinci. Orang-orang yang cerdas itu, ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kata Allah, orang yang cerdas itu adalah mereka-mereka yang berzikir. Masya Allah. Allahu Akbar. Orang yang ulul albab itu, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah alladzina yadhkurunallah. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah. Qiyaman, berzikirnya di waktu dia berdiri, wa qu'udan, di waktu duduk, wa ala junubihim, di waktu berbaring. Artinya orang yang cerdas itu berzikir dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, tidak terlepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangan kita, akal kita, kok ada orang dalam kondisi berbaring bisa berzikir? Kayak mana itu? Itu kan bayangan kita seperti itu.
Orang mau tiduran ya mau istirahat. Mana ada orang mau istirahat masih ingat kepada Allah. Tapi muslim yang cerdas tidak. Sebelum dia terlelap dari tidurnya, istirahat malamnya, dia berzikir kepada Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dia baca 3 qul, dia baca ayat kursi, dia baca ini, dia baca itu. Dia baca zikir-zikir yang lainnya. Makanya orang yang cerdas disebutkan oleh Allah adalah mereka-mereka yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi mereka berbaring. Tidak hanya itu, kalaulah mereka misalnya masih belum tertidur, zikir-zikir mereka sudah selesai mereka baca, masih belum tertidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, atau dalam keseharian mereka mengingat, yatafakkar itu merenungi, berfikir. Apa yang mereka renungi? Fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit, penciptaan bumi ini. Dia lihat, Masya Allah, bumi ini bagaimana diciptakan oleh Allah, langit bagaimana diciptakan oleh Allah, kemudian tumbuhan yang ada di atas bumi ini, kenapa bisa hidup dengan begitunya? Ini pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, tidak ada ciptaanmu yang sia-sia. Tidak ada ciptaanmu yang sia-sia ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Fakina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Berdoa, Masya Allah. Habis bangun tidur, baca ayat ini, ternyata di dalam ayat ini kita memuji-muji Allah, kita menyanjung-nyanjung Allah, kita berikrar bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah sangat banyak di hadapan kita. Lalu kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Itu penutup daripada ayat yang kedua, yaitu 191. Kemudian dibuka lagi dengan doa lagi di ayat yang berikutnya, ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, siapa orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti orang itu engkau hinakan ya Allah. Semua siapa saja yang dicebloskan oleh Allah di dalam neraka, berarti orang tersebut terhina. Jika terdapat ada kalimat tauhid, jika terdapat keimanan di dalam walaupun hanya sebesar zarrah, maka ada kemungkinan dia akan diselamatkan kembali oleh Allah, dikeluarkan kembali dari neraka tersebut. Namun siapa saja yang sempat transit di sana, berarti Allah ingin menghinakannya. Makanya ditegaskan di sini, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Siapa orang yang kau masukkan ke dalam neraka, berarti orang itu terhina. Wa malidh zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu yang bisa menolong. Tidak ada penolong lagi nanti. Pada hari kiamat tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bisa jadi di dunia ini dia punya orang-orang yang di belakang bisa membantu, bisa menolongnya, bisa membebaskannya. Dia terjebak satu permasalahan, dia bisa bayar dengan hartanya, dia bisa panggil orang-orang kenalan-kenalannya di dunia. Tapi kalau di akhirat udah nggak ada lagi ansor, tidak ada penolong baginya. Rabbana di ayat yang berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana, ya Allah, sungguh kami telah mendengar munadi. Munadi itu orang yang menyeru, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah dengar nih seruan Nabi Muhammad. Sekarang kita mungkin tidak bisa mendengarkan suaranya secara langsung, tapi hadis-hadis Nabi sudah dibukukan. Di sana ada seruan-seruan Nabi, di sana ada perintah-perintah Nabi, ada larangan-larangan Nabi. Rabbana innana sami'na, itu semua sudah kami dengarkan ya Allah. Kami sudah dengarkan itu. Apa di antara yang dipanggil, yang diseru oleh Nabi? Yunadi lil iman, ayo beriman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Kami pun beriman. Kami pun menjawab seruan itu. Fa amanna, kami sudah beriman kepadamu ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir 'anna, tutup kejelekan-kejelekan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Lihat, di akhir ayat ini juga ditegaskan lagi
di akhir ayat 193 ini, kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik. Kita tidak tahu akhir hayat kita ketika kita menutup usia kita, menutup umur kita. Bisa saja di masa-masa muda kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semangat pergi ke masjid, mengerjakan sholat 5 waktu. Ternyata di akhir-akhir hayatnya dia meninggal bersama dengan para pemabuk, meninggal dunia tatkala didapati di bawah reruntuhan dan itu berada di dalam diskotik. Waliyadzubillah. Kita tidak tahu itu semua, tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, dan kita berharap supaya bisa meninggal bersama mereka-mereka orang yang soleh dan dikumpulkan bersama mereka-mereka kelak pada hari kiamat. Inilah yang kita minta di saat kita bangun dari tidur. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian ayat berikutnya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada para rasulmu. Wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah permohonan yang luar biasa. Kalau kita ikuti, kita baca, kemudian kita renungi, di saat kita membaca, sehabis bangun dari tidur, di antara yang kita minta kepada Allah adalah wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan Engkau jadikan kami masuk dalam golongan orang-orang yang Engkau hinakan pada hari kiamat. Bisa jadi saat ini kita termasuk orang-orang yang terhormat di dunia. Bisa jadi kita dihormati, fulan menghormati kita. Orang yang mengenal kita, siapa saja yang mengenal kita, orang hormat pada kita. Tapi belum tentu kehormatan di dunia yang kita dapatkan, di akhirat juga kita dapatkan. Makanya jangan sampai kita terhormat di dunia, tapi di akhirat kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan Engkau hinakan kami ya Allah pada hari kiamat kelak. Innaka la tukhliful mi'ad. Ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyelisihi apa yang telah Engkau janjikan. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang ke-195. Fastajaba lahum rabbuhum. Allah pun mengijabah, mengabulkan doa-doa mereka. Inni la udi'u amala amilin minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan kalian. Gak ada yang disia-siakan oleh Allah. Walaupun hanya satu kalimat dari zikir kita, kita hanya mengatakan hari ini subhanallah, Allah catat itu. Allah akan berikan balasannya nanti. Tidak ada satupun yang Allah sia-siakan dari amalan-amalan yang kalian lakukan. Baik itu min dzakarin, laki-laki, au unsa, ataupun dia perempuan. Siapapun yang beramal, apapun amalan kebaikannya, sekecil apapun amalan itu, kami tidak akan sia-siakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum min ba'din. Sesungguhnya sebagian kalian mewarisi sebagian yang lainnya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Mereka-mereka yang berhijrah, mereka-mereka yang diusir dari rumah-rumah mereka, wa udu fi sabili, mereka-mereka yang tersakiti, terhina, dicaci maki, padahal mereka berada di atas kebenaran. Betapa banyak orang yang berada di atas kebenaran tapi dia diganggu, dicaci, dimaki. Tapi waqatalu, mereka juga mungkin akan berjihad, berperang, waqutilu, kemudian mereka terbunuh di dalam peperangan tersebut. La ukaffiranna anhum, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa atau keburukan-keburukan mereka. Tidak hanya dosa-dosa mereka yang Allah hapuskan, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sawaban min indillah, sebagai balasan pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus sawab, dan Allah di sisinya balasan yang terbaik, pahala yang terbaik. La yaghurrannaka, di sini dinasihati lagi oleh Allah. Kita dinasihati lagi oleh Allah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian terperdaya. Allah mengingatkan kita. Jangan kalian terperdaya dengan kegiatan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia ini. Betapa banyak orang kafir, Masya Allah. Sebagian orang terperdaya.
Ada pemain bola A, pemain bola B, ternyata kaya raya. Ada pengusaha A, pengusaha B, orang-orang kafir semuanya. Jangan kalian terperdaya, kata Allah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kenapa? Ayat berikutnya dibaca, mataun qalil. Semua itu sedikit. Apa yang mereka miliki saat ini? Ada ya orang yang terkaya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor dan seterusnya. Semuanya orang-orang kafir. Kemudian di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, ternyata melimpah ruah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. La yaghurrannaka, jangan kalian terperdaya. Itu semua mataun qalil, kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang sesaat, sedikit itu kata Allah. Summa ma'wahum jahannam. Setelah itu tempat kembali mereka di mana? Jahannam. Lalu kemudian wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali kata Allah. Lakinil ladzi, akan tetapi, lihat nih. Ini nasihat buat kita semua. Nasihat ini dari Allah. Bukan dari saya, bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari saya. Ini dari Allah langsung. Apa kata Allah SWT? Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa, mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga itu, nuzulam min indillah. Itulah tempat kembali bagi mereka, itulah tempat persinggahan mereka nantinya. Disitulah mereka tinggal di dalam surga tersebut. Wa ma indallahi khairun lil abrar, tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang abror, mereka-mereka yang soleh, mereka-mereka yang baik. Wa inna min ahlil kitab, karena sesungguhnya ada sebagian ahlil kitab, laman yu'minu billah, mereka beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, wa ma unzila ilaihim, berupa kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur, semuanya diimani oleh mereka-mereka khashi'ina lillah, dalam kondisi mereka betul-betul khusyuk beribadah, konsentrasi beribadah kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka itu tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka-mereka ini akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat penghitungannya. Sari'ul hisab, hisab Allah itu cepat. Lalu kemudian ditutuplah pada ayat yang ke-200 dari surah Ali Imran ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bersabar. Jadi ini semua butuh kesabaran. Bayangkan baru bangun tidur, lalu kemudian kita dianjurkan untuk membaca 10 ayat terakhir, yang kurang lebih itu kalau mau dibaca akan menyelesaikan 5 menit. Kalau mungkin tidak lancar, kalau sudah lancar misalnya dia sudah baca sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan dia amalkan, mungkin 3 menit selesai dia baca ini. Makanya di akhir ayat itu kita dinasehati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Di dalam beribadah ini butuh kesabaran. Apapun ibadah yang kita lakukan. Bayangkan kita bangun dari tidur, kita berwudu, kemudian ada kumandang azan yang terdengar, kemudian kita keluar rumah, kita ambil kendaraan, keluar dari rumah. Ini butuh kesabaran. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa sabar dalam menjalankan ini semua, sehingga hanya sedikitlah mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah di masjid salat subuh. Kalau ini tidak butuh kesabaran, saya yakin di masjid manapun pasti penuh. Masjid manapun, jika ibadah itu tidak butuh kesabaran, semua masjid-masjid, tempat-tempat ibadah dimanapun itu pasti penuh. Karena tidak butuh kesabaran. Yang sulit itu kan sabarnya. Siapa yang bisa bersabar di saat dia baru saja tertidur, bangun dari tidur, kemudian dia harus bersentuhan dengan air? Mana ada orang yang suka bangun dari tidur langsung tersentuh dengan air? Gak ada yang suka.
Tapi orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sabar ya. Paksakan diri kalian untuk bersentuhan dengan air tersebut. Kalau kalian butuh mandi, mandi. Kalau misalnya mau berwudu, berwudu. Butuh kesabaran. Lalu kemudian kita bersiap-siap, ambil pakaian yang terindah yang kita miliki. Mulai kita membuka pintu, baca doa, sabar. Semua tahapan-tahapan. Sampai kita ke masjid juga butuh kesabaran. Sampai kita mengerjakan beberapa tahapan-tahapan ibadah lagi di masjid juga butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, habis sholat assalamualaikum pun kita akan bubar. Tapi ada sebagian yang sabar lagi, dia berzikir lagi. Ini butuh kesabaran. Makanya diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Sabar ya, sabar. Wahai orang beriman. Dan ingat, tidak hanya sampai di situ. Dilanjutkan lagi oleh Allah, wasabiru. Masya Allah. Setelah Allah perintahkan kita untuk bersabar, ternyata Allah perintahkan lagi, wasabiru. Kuatkan lagi kesabaran kalian. Terkadang kesabaran kita ini mulai melemah lagi. Melemah dia ada kadang-kadang dari luarkah, dari dalam lah menjadikan kesabaran kita turun. Lalu kemudian diingatkan oleh Allah, wasabiru. Kuatkan lagi kesabaran kalian. Ada faktor-faktor luar kadang, temankah itu, keluarga, harta kita, pekerjaan kita, yang menjadikan kita kadang-kadang tidak bisa sabar untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Makanya di potongan berikutnya, wasabiru. Kuatkan lagi kesabaran kalian, warabitu, bersiap siagalah kalian. Bersiap siaga, kalau warabitu ini bisa diterjemahkan bersiap siagalah kalian di perbatasan, ribat namanya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dalam golongan orang-orang yang berhasil, bahagia. Ini yang dimaksud dengan tuflihun. Allah menutup ayat ini, semoga kalian menjadi orang-orang yang bahagia, yang beruntung, yang sukses. Ditutup dengan ayat ini supaya kita tahu bahwa kesuksesan seorang muslim itu ketika semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada doa yang kelima. Kita sudah bahas yang keempat, sekarang doa kelima. Doa kelima ini hubungannya adalah dengan berpakaian, memakai pakaian. Doa yang kelima ini adalah doa yang menjelaskan tentang zikir yang dibaca saat seseorang memakai pakaian. Ini menunjukkan Islam begitu luar biasa sempurnanya. Dalam berpakaian aja ada doanya. Belum lagi adab-adab berpakaian, dimulai dari kanan. Ini kan adab-adab berpakaian. Nah, orang ketika dia saat mengenakan pakaiannya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dipastikan dia akan memperhatikan pakaiannya. Dia akan cari pakaian yang menutup aurat, pakaian yang rapi, pakaian sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena sebelum dia berpakaian, dia berdoa dulu, berzikir dulu. Gak ada, bisa dipastikan 100% orang-orang yang membuka auratnya, yang misalnya wanita-wanita misalnya yang nampak pahanya, betisnya dan seterusnya, gak mungkin mereka itu berpakaian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita diingatkan oleh Allah ketika kita ingin berpakaian. Ini pakaian kita mau gunakan buat apa ini? Kita mau kemana ini? Kadang kan ada tuh suatu ketika, namanya manusia, tatkala imannya sedang rendah turun, ada teman yang ngajak, ayo kita main ke sana. Ternyata tempat yang kita diajak untuk main itu adalah tempat maksiat. Tentu kita akan mempersiapkan pakaian. Nah, ternyata orang tersebut adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ingin mengambil pakaian yang terindah yang dia miliki, dia mau pakai, dia zikir dulu. Ketika dia berzikir, pasti dia akan langsung ingat, ini pakaian saya mau gunakan mau kemana ini? Mau ngapain saya ini? Jadi pakaian itu memberikan pengaruh kepada seseorang tatkala pakaian itu, tatkala dia memakainya dengan membaca doa ini. Apa doa di antara zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Anas Al-Juhani. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama, yaitu Nabi SAW bersabda, "Man labisa sauban," barang siapa yang memakai pakaian, faqala, lalu dia mengucapkan zikir. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Apa namanya kita pakai misalnya? Jubah. Hazihi jubbah misalnya. Apa yang kita pakai? Celana. Oh, saya enggak tahu bahasa Arab celana. Udah, alhamdulillahilladzi kasani hadza celana. Enggak ada masalah. Enggak tahu bahasa Arabnya, sebutkan celananya. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pendek doanya. Doanya pendek sekali. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada yang sudah hafal? Sudah. Ada yang sudah hafal? Fatihah hafal? Masya Allah. Masya Allah. Kasih hadiah nanti, minta sama ayahnya ya. Nanti dikasih ayah hadiah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza saubah wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Fatih paham maknanya? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani. Apa arti alladzi kasani ini? Yang Allah itu telah memakaikan kepadaku. Kasani, yang telah memakaikan kepadaku. Apa pakaiannya? Haza, ini. Apa itu? Sebutkan. Baju, kita sedang pakai kaos-kaos, kita sedang pakai sarung-sarung, kita pakai apa lagi? Kemeja. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita pakai tadi itu jangan mengira bahwa hasil dari kerja keras kita. Ini pakaian dari uang saya dong yang beli. Ini kan saya bekerja. Oh, pakaian ini mahal sekali nih harganya. Apa bedanya kita dengan Qarun? Qarun ketika punya banyak harta banyak, dia mengatakan apa? Harta ini tidak aku dapatkan kecuali dengan ilmu yang aku miliki. Wa ma utituhu illa min ilmin indi. Ala ilmin indi, tidak ada illanya. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua harta yang aku dapatkan ini karena kecerdasanku, karena kerja kerasku. Nah, disinilah Allah ingin mengingatkan kita, semua harta yang kita miliki itu termasuk pakaian, baju yang kita pakai saat ini, itu pemberian Allah. Allah yang memberikan itu semua. Makanya di akhir daripada zikir ini Rasul mengatakan wa razaqanihi, karena Allah yang merizkikan kepada kita. Coba kita lihat sebagian kaum muslimin yang sulit untuk mendapatkan pakaian. Di sini baru kemudian kita sadar bahwa pakaian yang Allah berikan kepada seseorang itu atas kehendak Allah. Buktinya ada sebagian orang yang tidak memiliki pakaian. Apalagi di zaman dulu ya. Di zaman dulu tuh pakaian sangat mahal. Tidak semua orang punya pakaian. Di antara harta yang berharga di zaman itu, zaman Rasul terutama, harta yang paling berharga adalah pakaian. Karena harganya sangat mahal. Makanya sahabat-sahabat itu punya pakaian cuma sehelai di badannya. Jadi kalau kotor, kadang mereka nggak keluar seharian. Kadang mereka ya pakai pakaian itu seperti ahlus sufa, yang mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta benda. Ya pakaian cuma ada di badan satu helai. Ada yang paling banyak 2 helai. Itu pun menutup bagian atas, bagian bawah. Seperti pakaian ihram yang tertutup bagian atas yang disebut dengan rida, bagian bawah disebut dengan izar. Jadi pakaian sekarang yang kita miliki berlemari-lemari, itu jangan mengira bahwa sungguhnya hasil dari kerja keras kita sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini kita diingatkan lagi.
tatkala kita memiliki segala sesuatu, terutama pakaian-pakaian yang terindah, ada yang harga dalam lemari kita 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang seharga rumah. Jadi seakan-akan yang dia pakai itu rumah. Ada. Tercelahkah itu? Tidak tercelah. Terserah bagi mereka selama mereka mampu untuk membeli itu dan ibadah yang mereka lakukan juga jalan. Tidak ada terlarang dalam Islam. Silahkan untuk menikmati nikmat dunia Allah berikan kepadanya. Yang tercelah adalah ketika dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kepadanya. Itu yang tercelah. Ketika dia tidak bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah lah. Alhamdulillah pakai pakaian itu. Kalau kita hafal ini alladzi kasani hadzal thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dan di akhir daripada potongan zikir ini kita betul-betul mengikrarkan, mengakui bahwa kita ini nggak ada kekuatan, nggak ada daya, nggak ada upaya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Semua yang Allah berikan, yang ada pada diri kita ini murni pemberian, karunia dari Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena tenaga kita, bukan karena daya dan upaya kita, bukan. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Makanya kita sering tuh sebut la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ini sama nih. Di akhir doa ini juga hampir mirip dengan itu sebenarnya maknanya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tutup doa ketika kita memakai pakaian itu dengan min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita tidak punya daya dan tidak ada upaya untuk mendapatkan apa yang saat ini kita miliki itu. Ini murni karunia dari Allah, dan bisa jadi ada doa-doa orang-orang di sekitar kita yang mendoakan kita sehingga kita menjadi sukses, menjadi punya ini, punya itu, bisa beli ini, beli itu. Baik, siapa orang yang sudah membaca doa ini tadi? Lihat, Rasul tutup hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang tersebut akan diampuni dosanya. Masya Allah. Berpakaian, kita sedang pakai ini, kita sedang berhias, sedang mau rapi-rapi, sedang mau ganteng-gantengnya gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu kita bisa mendapat ampunan dari Allah. Ini kan masalah dunia ini. Masalah dunia. Kita mau rapi kok, mau pakaian, mau keluar. Tapi masalah dunia ini seorang muslim bisa jadikan ibadah. Seorang muslim yang cerdas tadi, seorang muslim yang pintar, masalah dunia bisa dijadikan ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan diampuni dosa-dosanya. Makanya ditutup oleh Rasulullah SAW, siapa orang berpakaian membaca ini tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cerdas atau tidak cerdas ini? Cerdas, seorang muslim yang cerdas seperti ini. Orang tidak terpikir masalah dunia, makan, minum, tidur, ini dunia semua nih. Pergi sana, pergi sini, masalah dunia semua. Dunia. Tapi seorang muslim yang hebat, perkara-perkara dunia ini bisa menjadi pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika dia berpakaian, ada adab-adab berpakaian. Di antara adab berpakaian adalah dia tidak lupa membaca doa saat dia berpakaian tersebut. Ustadz, saat ini saya belum hafal. Bisa diprintkan. Diprint ini. Sekarang juga ada jual-jual stiker-stiker kecil. Tempelkan tuh dekat lemari kita, di depan pintu lemarinya. Kotor Ustadz, nanti dimarahin istri. Cari yang lebih kecil lagi supaya tidak terlalu terlihat jelek gitu. Orang hal-hal yang lain bisa ditempelkan, masa doa yang kita baca sehari-hari, yang setiap hari kita akan melakukannya, nggak bisa kita lakukan itu. Nanti paling seminggu, 2 minggu kita tempelkan. Masa iya seminggu setiap kali kita ambil pakai dalam lemari itu kita pakai, baca doa itu dulu. Seminggu 2 minggu saya yakin hafal. Bersihkan lagi lemarinya, buang. Ketika sudah hafal. Jadi jangan ada alasan ya tidak hafal atau apa. Kalau tidak hafal dibaca dulu, dibaca. Tidak mesti harus hafal. Apalagi di usia-usia seperti kita, sulit untuk hafal. Hafal hari ini, besok udah lupa. Pagi hafal, siang udah lupa lagi. Ya udah baca aja, baca.
Tapi untuk lebih memudahkan kita, ya kadang-kadang kan sulit tuh buka lagi buku atau buka lagi HP. Tadi mana sih doanya? Tinggal dibeli aja stiker khusus tentang doa yang dibaca saat berpakaian. Itu dibaca. Karena ini ibadah. Kita melihatnya sekilas, oh ini dunia ini. Dunia, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi ini bisa bernilai ibadah bagi seorang muslim. Tatkala dia berpakaian membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Baik, demikian kajian yang singkat ini dapat kita pelajari. Tidak banyak yang kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dari dikir-dikir yang kita baca ini mendatangkan keberkahan hidup kita, keberkahan umur kita, keberkahan harta kita, keberkahan keluarga kita. Semua keberkahan-keberkahan yang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi kita senang maupun dalam kondisi kita susah. Semoga keberkahan itu selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.